Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Faiza Indar, alumni SMA 12 Angkatan 2020 yang sekarang kuliah di Universitas Jenderal Sudirman di jurusan Administrasi Publik. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang jurusan Ilmu Administrasi Publik buat teman-teman yang penasaran tentang jurusan ini. Nah, yang pertama ada definisinya. Ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi segala aktivitas kepublikan dari masyarakat, swasta, dan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik pada ruang lingkup nasional, daerah, maupun internasional. Jadi di ilmu administrasi publik ini, kita nggak hanya belajar terpaku tentang kepemerintahan atau negara aja, tapi kita juga belajar tentang masyarakat dan swasta. Lalu, belajar apa aja sih di jurusan ilmu administrasi publik? Secara umum, di jurusan ini, sesuai sama definisinya, kita itu bakal belajar berbagai teori ilmiah terkait bidang-bidang dalam kehidupan bernegara, seperti bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan kurikulum 2020, jurusan ini itu khususnya di kampus aku, di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, di semester satunya, kamu bakalan bisa langsung belajar pengantar administrasi publik, asas manajemen dan organisasi, sistem ekonomi, sistem hukum, pengantar sosiologi, dan pengantar ilmu politik. Jadi, kamu udah nggak belajar pelajaran di SMA lagi nih, kayak bahasa Indonesia, matematika, atau bahasa Inggris. Kalau di kampusku, kamu bisa langsung belajar ngejurus sesuai jurusan yang kamu pilih. Nah, beralih ke semester berikutnya, tentunya mata kuliahnya itu bakal semakin menyempit dan membedah teori dari masing-masing bidang secara mendalam. Di jurusan ini, penjuruan dan magang bisa dilakuin di semester 5. Penjuruannya itu ada kebijakan publik dan manajemen publik. Tapi buat kebijakan penjuruan dan magang, diserahkan ke kebijakan kampus masing-masing. Selanjutnya, ketersediaan jurusan ilmu administrasi publik. Jurusan ini itu merupakan jurusan umum yang ada di hampir seluruh universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Jurusan ini itu biasanya masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Tapi khusus di UI sama di UB itu jurusan ini masuk ke fakultas sendiri, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi, nggak menutup kemungkinan nih, karena jurusan ini merupakan jurusan umum, kamu berarti bisa daftar jurusan ini di universitas manapun impian kamu. Lalu ada prospek kerjanya. Yang pertama di bidang pemerintahan, ada Sekretariat Jenderal MPR sebagai analis hasil penelitian dan penyusun program anggaran dan pelaporan. Kedua, Sekretariat DPR RI sebagai analis hasil organisasi dan analis tata laksana. Yang ketiga, Kementerian Luar Negeri sebagai analis kepegawaian. Yang keempat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai analis kebijakan, perencana, dan auditor. Yang kelima, Kementerian Sekretariat Negara sebagai analis kesejahteraan rakyat, penyusun bahan kebijakan, dan analis hubungan antar lembaga. Yang keenam, Badan Intelijen Negara sebagai analis hasil penanganan pelanggaran. Yang ketujuh, Badan Penanggulangan Terorisme sebagai analis peraturan administrasi dan analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan lain-lain. Ini aku ambil sumbernya dari web Badan Kepegawaian Negara. Jadi ini resmi ya teman-teman. Nah, selain di bidang pemerintahan, lulusan administrasi publik itu juga dapat memiliki berbagai prospek pekerjaan di perusahaan startup bonafit, seperti e-commerce, hingga perusahaan multinasional. Lalu, skill yang cocok dan diperlukan di jurusan administrasi publik. Yang pertama, mampu menggunakan metode riset dan pengembangan dalam kelembagaan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Yang kedua, terampil melakukan relasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Yang ketiga, terampil menyusun program atau rencana kerja. Dan yang keempat, mampu menganalisis dan memecahkan masalah melalui pendekatan aplikasi ilmiah. Selanjutnya, berbagai jalur masuk jurusan administrasi publik. Yang pertama, ada jalur undangan atau yang kita kenal sebagai SNMPTN. Yang kedua, ada jalur ujian atau jalur tulis, yaitu SBMPTN. Dan ada jalur mandiri. Di sini ada PPKB dan SIMAK UI yang merupakan jalur mandiri dari
Universitas Indonesia. Nah, kalau di universitas lain itu juga ada nih ujian mandirinya, kayak di Undip ada UM Undip, kalau di UGM ada UTUL UGM, dan kalau di Unsud ada SPMB Unsud. Lalu ada fakta unik jurusan administrasi publik. Yang pertama mencakup semua ilmu, sosial, budaya, hukum, statistik, ekonomi, politik, dan juga pembangunan. Jadi kita benar-benar belajar semua bidang kehidupan. Yang kedua, merupakan dokter birokrasi, karena menomorsatukan kepuasan masyarakat akan pelayanan publik. Yang ketiga, sering dikira prospek kerjanya di kelurahan, karena administrasi identik dengan surat menyurat. Padahal ini salah besar ya teman-teman. Dan yang keempat, minim hitung-hitungan, kecuali di mata kuliah tertentu seperti ekonomi dan statistika sosial. Selanjutnya, kepanitiaan yang cocok diikuti. Yang pertama, kegiatan pemilihan ketua himpunan, karena berhubungan dengan demokrasi dan birokrasi jurusan. Yang kedua, kegiatan diskusi atau webinar yang diadakan himpunan yang membahas tentang SDM yang berintegritas untuk sistem pemerintahan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kegiatan menggalang dana atau sekedar kunjungan ke masyarakat sekitar guna mengetahui hal yang terjadi di kehidupan sosial. Lalu, lomba yang cocok diikuti yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah yang bisa mengangkat masalah atau kegiatan yang ada di sekitar. Yang kedua, lomba debat tentang kebijakan yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga, lomba menulis esai yang membahas hal yang berhubungan dengan administrasi publik. Selanjutnya, ada quotes-nya teman-teman. Anda bisa belajar banyak hal dari berbagai tempat. Anda bisa melalui internet, kursus, ataupun tempat kerja. Tapi ada beberapa pelajaran berharga yang tak bisa Anda dapatkan kecuali Anda melalui bangku mahasiswa. Sekian penjabaran dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak aku. Di sini ada CP nomor WA aku dan ID line aku. Semoga bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.